ini ada yang tanya ini terkait kamu nih. Mas mau tanya, untuk Megane Sensei langganan itu keuntungan yang berlangganan apa sih? Kalau gue pribadi ya, gue bilang nggak ada manfaatnya. Literally kalau Benar-benar. orang mau gabung ke membership gue ya, berarti lu pengen support gue, karena Support, ya. kalau mau ngandelin AdSense, view gue tuh nggak sebesar konten kreator anime lain yang ngebahas alur cerita lah, yang pakai thumbnail Hmm. clickbait, gambar-gambar cewek. Benar-benar. Tidak, gue punya konten tuh lebih spesifik ke detail anime, ke tentang Overlord Hmm. yang niche banget. Dibandingkan One Piece kan Overlord lebih kecil, jauh lebih kecil ya. Iya, iya, Belum lagi iya, kalau gue paham. bikin konten-konten lain segala macam yang lagi sekarang nih Osama ranking, tuh Hmm. dikit banget, dapat 10.000 views saja tuh sudah alhamdulillah loh. Jadi Hmm. AdSense gue kecil, jadi dengan orang yang gabung membership ke gue, dia artinya nge-support gue biar dapat pemasukan lebih. Tapi kalau mau bicara material, gue menyediakan beberapa hal kayak konten pribadi seperti Megane Log, konten-konten Hmm. lama yang untuk gue private semua, gue khususkan untuk Hmm. membership, video-video Hmm. awal gue dengan video-video baru yang gue stok. Gue ngestok. Sekarang Oh. konsep gue kalau bikin konten itu ngestok sebanyak-banyaknya. Gue simpan untuk member. Jadi kalau mau nonton duluan, member bisa nonton nih. Tapi kalau lu bukan member, gue bakal tetap upload seperti biasa. Setiap hari ini. Cuma itu semuanya adalah video dari member yang gue publish. Gitu aja. Ya, bener. Intinya support ya. Ya, Iya, kalau intinya di support. support, support alias kalau kalian ngerespek Megane Sensei, monggo langganan no problem. Karena gini loh, untuk jadiin orang langganan ke suatu hal platform lah atau kita ya sebagai youtuber itu susah sebenarnya, lebih susah daripada jualan. Alias kalau kalian nggak menemukan hal menarik, kalian nggak menemukan keuntungan di sana, ya udah. Bahkan nih, aku cerita dikit ya, Sensei ya. Iya, boleh. Diriku ini kan termasuk yang buka membership baru-baru ini. Bahkan aku dulu pun dimintai untuk bikin membership gak mau karena belum arahnya ke situ. Jujur, bukan karena materi ya, bukan karena respect aku bikin membership, enggak. Karena arah YouTube mau ke sana. Kita ngalami lah, kamu juga tahu. Orang-orang sebenarnya konten kreator yang paham udah memulai live stream itu sebenarnya paham arah YouTube sebenarnya ini kayak sebenarnya memaksa kita kan, alias live stream harus dijalani, konten pun dijalani, kuat-kuatan aja kayak gitu kan, arahnya kan ke sana. Nah saat itu dulu kamu kan duluan yang bukan bukan membership kan, Iya, aku benar. tahu ya duluan. Terus aku patokannya Taraaf sih. Taraaf adalah patokan Mister K ketika ngikutin YouTube mau dibawa kemana. Dia kayak mutusin buat konten tiap hari. Aku pun mau nggak mau langsung memutar otak. Aku harus cari tim supaya bisa bikin konten tiap hari. Alias langsung aku membuka lowongan kan, bikin tim. Timku sekarang ada 5 termasuk diriku. Saat itu aku pun terusin tiap hari. Ya, ya karena emang arah YouTube mau ke sana. Gua Kamu nggak lihat kuat sendiri kan loh kalau Taraaf. upload tiap hari. Ya karena gak ada tim kan. Iya, tentu saja. Jangan kalau gak ada tim. Aku aja waktu sendirian itu gak kuat. Tapi kalau ada tim emang enteng. Makanya kan aku ngelihat arah YouTube mau ke sana, kalau mau bertahan di ekosistem brengsek ini, ya udah. Kita idealis boleh, tapi emang arah YouTube Benar. mau kemana ya monggo. Kayak gini lah, live stream kan mau ke arah live stream ya udah kita harus live stream. Nah saat itu tuh Taraak belum bikin membership nih. Bahkan kamu duluan, Taraak pun belum. Terus bulan lalu lah katakanlah, Taraak bikin membership, otomatis pikiranku, oh arahnya mau ke sana. Ya udah, aku bikin membership tapi ya aku langsung bilang, enggak ada konten apapun join membership di Mister G. Cuman aku cuma berharap sama kalian supaya membership, bahkan aku nargetkan 1.000 orang member lah buat masukin 30 stiker karena emang brengsek kan sistem kapitalis YouTube, alias biar bisa masuk stiker banyak itu Iya, harus membernya banyak banyak. member. Aku kaget loh, aku belum tahu hal itu ketika stiker 30 stiker udah aku buat nih, aku buka membership kan, loh kok gini cuma bisa masuk 4 doang kayak gitu Iya, kan. benar. Karena aku juga ngikutin arah YouTube mau kemana gitu, Bre. Semoga terjawab ya. Ya intinya sama sih kayak ngerespek atau gimana. Tapi lewat jalur prestasi pun sama aja kok ngerespek. Bagi kita kan mereka juga support kita kan, Sensei. Secara gak langsung ya, dalam arti kalau lewat pasti. Iya. Setidaknya di mata gue ya, at least gue yang bukan siapa-siapa ini ada orang yang rela ngeluarin duit buat gue gitu. Itu yang benar-benar gue apresiasi sih. Ya bener, itu dirasain semua konten kreator. Bahkan Mister K aja jujur loh, bahkan aku heran sendiri. Kadang ngobrol, Mister K pun gak face reveal, radio, dimana pilihan live tuh banyak gitu, tapi kalian lebih memilih radio gak jelas. Radio, bahkan ini bukan pembahasan One Piece loh, yang nonton orang. Ini cuma ngobrol sama seorang master anime like novel lah katakanlah. Aduh, gue sih nggak merasa master ya. Gue cuma orang yang tahu aja.
Cuma ya tetap aja aku ngerasain kamu berbeda dari konten kreator lain karena gini lah, aku jadi orang tuh suka ngeliat kayak gitu loh. Ini kok apalagi pertama kali lihat kan waktu itu kamu kan Overlord lagi trending nih. Overlord, aku juga penasaran kayak episode berikutnya. Ternyata ada seorang konten kreator bahas Overlord. Apalagi ketika kamu menanggapi para fans-fans toxic, kamu kayaknya pernah bikin konten yang Iya, kayak benar. sarkas loh, sarkas loh, Benar kan? sekali, benar. Gue tuh Apa suka judulnya? banget bikin begitu. Overlord Judulnya? anime game. Nah, itu tuh Overlord anime game. Ada yang satu lagi lebih sarkas kayaknya apa ya? Pokoknya khusus untuk penonton yang sarkas. Apa ya? Mungkin yang kecil, toksik atau gimana? Lupa aku. Aduh, gue juga Cuma lupa emang deh. aku ngeliat ada konten yang sarkas. Kamu khususkan untuk penontonmu juga yang emang kurang pemikiran ke arah sono. Konsep gue ya, Mr. K. Konsep gue. At least gue udah ngomong satu kali. Kalau lu masih batu, blok. Itu konsep gue tuh. Jadi ketika gue pertama kali bahas teori, itu kan banyak banget yang bacot. Itu bukan teori bang, itu hipotesa. Itu ini segala macam. Gue kesel dengan itu, tapi gue nggak bisa apa-apa. Jadi gue bikin konten dulu satu kali, gue jelasin nih semua segala macam. Ini loh maksudnya fans teori, ini loh maksudnya hipotesa, ini loh cara gunainnya segala macam. Gue jelasin, selesai, udah, lu masih bacot, dadah. Itu prinsip gue. At least gue udah ngomong satu kali. Kalau lu masih nggak peduli atau lu masih nggak dengar, ya udah berarti salah lu. Makanya gue tuh suka bikin konten sarkas segala macam. Kadang juga gue tanggapin komen-komen yang toksik. Gue bilang, lu toksik di channel gue, bakal gua blok. At least setelah video ini udah rilis, jangan heran kenapa kalau komentarmu nggak pernah ditanggapi, berarti udah kena blok. Itu prinsip gua tuh. Jujur, aku malah dulu suka kalau ada hater dulu. Tapi karena tanggapan orang sini beda. Ketika kita menanggapin, dikira baper. Kamu pernah ngalamin nggak? Kamu juga pernah bahas kata baper loh. Pernah. Itu gua saking keselnya, masa kita tanggapin komentar negatif dibilang baper. Bocil nggak pernah diajari untuk diskusi, nggak pernah untuk diajari saling tukar opini, untuk saling debat, tidak pernah. Masa tanggapi komentar negatif dibilang baper? Itu gue kesel banget. Supaya itu sampai gue ngeblokir kata baper di channel gue, karena benar-benar annoying banget, ganggu banget. Masa ditanggapi dibilang baper? Lah terus kalau orang ngomong ngaco, ngomong segala macam, fitnah kita, iyakan aja gitu, diam-diam aja. Lah kita harus bersuara lah. Lu ibaratnya, lu serang gua, ya gua serang balik lah. Kenapa lu bisa serang gua dengan sesuka hati? Tidak ada, gua tidak terima lah kalau kayak gitu konsepnya. Kalau misalnya lebih banyak dari kamu mungkin. Karena apa yang aku bahas kan memang sensitif. Apalagi tahun 2020-an. Aku belum berpandangan seluas ini. Alias aku belum memandang hal itu kayak santai. Sekarang kan aku udah terlalu gak peduli. Ya kadang aku kangen sih. Karena penonton-penontonku syukurlah aku udah bimbing mereka bentuk fandomnya ke arah yang lebih baik. Memang nggak bisa merubah semuanya, tapi setidaknya aku ngajarin mereka lah. Kayak contoh Manga Plus. Manga Plus kan adalah konten resmi dari Shueisha kan, alias baca di sana kan itu kan sama aja dukung mangaka kan. Benar. Itu perjuanganku ngeri. Itu mungkin bagi konten kreator One Piece lain bakal kehilangan view yang drastis. Aku adalah ya nggak sombong ya, cuma aku dibilang konten kreator One Piece yang zamannya sebelum Manga Plus rilis, ketika aku bikin konten ratusan ribu, 200 ribu itu view bagiku biasa. Tapi saat Manga Plus rilis, luar negeri udah mulai duluan, alias mereka bakal respect seorang mangaka lewat Manga Plus itu. Aku pun otomatis kalau aku gak memulai, gak bakal ada yang memulai, alias mengajak para fans One Piece untuk baca Manga Plus. Akhirnya tuh 1 bulan Manga Plus rilis, aku langsung komitmen, ngeri tuh komentarnya antara positif negatif, alias yang ngorbanin ratusan ribu view loh. Kalau gue juga pernah ngalamin hal yang sama ketika gue promosiin Muse Asia segala macam tuh untuk nonton anime legal. Gue juga pernah bikin konten kayak gitu tuh. Dan ya rata-rata diserang sama itulah, alah lu so legal. Ya ilah. Bocil. Itu kalau lu dukung anime-anime kesukaanmu segala macam, itu bisa muncul semua secara legal. Ayolah, yang gue heran ya sampai sekarang, masa yang legal tuh di-hate lo tuh. Aneh banget sumpah. Kan gue sering tuh baca-baca komen dari subscriber, bang, kok banyak banget ya yang toxic ke Muse Asia, seakan-akan kayak hate banget sama tempat-tempat nonton legal segala macam. Lah, itu justru harus didukung. Kenapa lu pada malah lawan? Justru kalau itu makin besar, kita makin dianggap nih sebagai market. Kok pada komen, alah sekarang anime isinya fanservice semua. Ya kenapa? Gara-gara orang Jepang suka fanservice. Kenapa cuma orang yang Jepang dilihat? Ya gara-gara kita semua di luar Jepang mayoritas nonton bajakan.
Kalau kita mau dilihat sebagai market, mau dipandang sebagai market, ya ikut yang legal lah. Gimana sih baca apa hipokrit gitu. Baca yang ini tapi ngelakuin yang ini, ya nggak bakal connect. Mau gimana sih? Oh ya, beda Mr. K, ada yang nyawer di tempat gua nih. Dia nanya sesuatu Apa? nih. Dari Dan Kokun. Maksud saya, gimana pendapat Megade dan Mr. G? Tanggapannya campur aduk di channel Muse Indonesia kayak anime, VTuber, podcast dan lainnya. Ya intinya dia nanya gimana pendapat kita mengenai channel Muse Indonesia saat ini yang kayak gado-gado gitu. Ada VTubernya lah, ada animenya lah, ada podcastnya lah. Jadi ya pendapat kita aja lah gimana gitu. Kamu dulu lah. Aku paham maksudnya. Kalau gua sejujurnya I don't really care about it. Karena di kepala gue ya, ini korporat nih, Muse Indonesia nih korporat nih, artinya setiap yang mereka lakukan itu udah dipertimbangkan sebagai sebuah perusahaan. Artinya bukan sesuatu yang ngawur. Berarti kalau kenapa seperti ini, artinya ini udah dikonsepkan sama mereka dari jauh hari. Emang pengen bikin seperti ini channelnya nih, ingin bikin channel komunitas, ingin bikin channel VTuber, pengen dikumpulin semua dalam satu wadah, semuanya di Muse. Kalau itu sih gue ya. Tapi kalau mau sejujur-jujurnya gue nggak terlalu peduli sih. Ya selama anime legalnya masih ada, oke lah, gue tetap nonton. Bener-bener. Ya sebenarnya pendapat Mr. K gak jauh berbeda dari Megane Sensei. Cuman kalau mau diungkit lebih jauh ya jujur-jujuran aja enak. Apalagi jujur Mr. K tahu sebenarnya apa yang mau dituju oleh Muse Indonesia, karena aku kan pernah brand ambassador Ichi kan. Aku juga pernah ngobrolin masalah Muse Indonesia juga sama mereka, dan mereka udah kayak ngasih tahu daleman-daleman kayak ekosistem yang dibentuk kayak gimana. Jadi aku paham. Arahnya sama kok. Kita ya emang negeri kita ini bisa jadikan berbagai hal bisa viral. Alias viralnya mau dibawa kemana, negatif atau positif. Dan dari pihak Muse Indonesia, dia positif iya. Alias coba-cobalah berbagai hal, apalagi VTuber kan. Ini kan lagi naik-naiknya VTuber. Dan emang ngeri sih VTuber ini, kayak hype-nya ngeri emang. Tiba-tiba aja langsung booming. Padahal VTuber kan sejak dulu udah dikenalin cuma nggak live stream. Secara live stream sekarang yang lebih asik. Makanya kan kalau kamu lihat Muse Indonesia juga suka live stream. Mereka korporat pasti tahu lah arah YouTube mau juga ke live stream kan. Makanya mereka pun juga live stream. Cuma yang ku sayangkan kok semuanya dibabat. Ya emang korporat. Cuma kalau aku ngelihat keadaan sebenarnya di Muse Indonesia, apa ini nggak jadi bumerang? Karena arah perpindahan ekosistem YouTube ya sebenarnya ke live stream doang sih. Karena kalau kita ngelihat sekarang banyak platform-platform yang mencoba kayak menayangkan kayak streaming anime legal, contohnya Ichi atau kita katakanlah Crunchyroll. Apalagi kedepannya kita kan nggak tahu kan, apalagi dengan adanya Manga Plus, apalagi ketika Manga Plus rilis nih, Sensei ya, aku udah sadar ini Jepang kayaknya bakal membuka hal lebih terbuka, alias mereka yang selama ini streets masalah copyright, streets perlahan demi perlahan membuka tangan. Benar sekali. Makanya kan aku nunggu ketika momen kita motong klip anime nggak jadi permasalahan. Aku nunggu seandainya klip anime nggak copyright ya, aku pakai klip anime deh satu-satu biar keren aja gitu. Dalam arti aku bangga, aku bisa ngedit kayak gini. Aninyos gitu bisa masukin potongan-potongan anime Overlord. Gua pengen banget sumpah bisa kayak gitu. Ini gimana sih caranya? Aduh. Sayangnya kalau nyoba copyright, iya kan? Males banget sumpah kalau udah kena copyright gitu. Udah ngedit lama, risetnya lama ya copyright. Iya, ketakutan kita lah intinya kayak gitu. Kalau gue sih akalinnya dengan kadang nge-cut, jadi ngambil panel yang gue maksud aja. Ngeri banget gitu-gitu. Masalahnya kadang kalau gue bikin konten detail kecil kan butuh bukti tuh. Nah bukti-bukti tuh gue ambil dari komik tuh. Mau tidak mau cara untuk nampilinnya ya gue crop bagian yang gue maksud aja. Bahaya banget kalau gue tampilin semuanya. Pantes thumbnailnya masterpiece. Thumbnail yang siapa nih? Thumbnail siapa? Oh, thumbnail Mr. G. Atau thumbnail apa? Kalau gua mah bikin thumbnail pakai PowerPoint ya. Jadi tidak ada yang namanya masterpiecean. Kalau aku tergantung sih kontennya apa. Aku langsung minta tolong freelancer alias partner temanku lah buat bikin thumbnail. Gua aja tuh nggak berani loh untuk nge-hire editor karena AdSense-ku nggak sebesar itu masalahnya. Maksudnya ya kita ngalamin yang namanya down, kayak biasanya dagangan ya lakunya nggak rame tapi kan lakunya segitu tiba-tiba drop. Aduh, gua rasa banget sih. Kalau gue sih bersyukur masih bisa dibantu dengan membership sih. Kalau misalnya tidak ada membership tuh aduh sedih banget AdSense gua. Yeah.
Sedih Apalagi dengan banget. kamu live stream juga kan, live Iya, stream kan enaknya kan ada orang-orang yang kayak ngerespek sama kita, kayak gitu. Dalam arti ya rasa terima kasih lah, mereka masih apa ya? Seandainya YouTube gak live stream juga, para konten kreator kesusahan, beneran. Walaupun subscriber banyak, ternyata live stream lebih susah dapetin penonton daripada ngonten, bener gak dan saya? Lebih susah benar live stream. sekali. Penonton live stream gue Kenapa? malah rata-rata seratusan aja tuh. Rata-rata Ya seratusan karena penonton live stream gue. yang susah itu menghibur, membawakan. Ya sebenarnya sih ketika kita bisa membawakan baik, otomatis kayak berdatangan lah orang-orang kayak penasaran atau gimana. Intinya kita cara pembawaan, kita enjoy, kita merespon penonton. Itu lama-kelamaan juga live stream bakal banyak penonton. Live stream sama bikin konten ternyata beda. Beneran beda. Dimana kita bikin konten ada naskahnya, ada skripnya tertulis rapi. Sedangkan live stream, ini ngomong ngalor ngidul, berjam-jam. Gimana caranya bikin pendengar betah? Aku nggak bisa bilang penonton ya. Nggak mungkin kan aku nggak face reveal. Gimana caranya kayak gitu? Naskah yang sulit. Cari ide ya sebenarnya, basicnya sensei ya. Kalau gue ya nyatuin semuanya sih. Itu sih. Itu susah banget karena kan cara gue menyampaikan di skrip sama cara gue ngomong biasa itu kan beda. Nah, gue usahakan sebisa mungkin agar logat-logat asli itu nggak masuk ke skrip. Itu prinsip gue tuh. Emang, ini live aja kadang nggak pakai logat asli nih. Kalau lagi live gini nih. Kayak emang sengaja kamu sembunyiin kayak Sengaja, gitu ya? sengaja gue setting karena prinsip gue ketika pertama kali mulai bikin channel, hal penghalang terbesar untuk YouTuber pemula itu logat. Itu prinsip gue tuh. Ada orang yang logat banget, misalnya Jawanya kental banget, jadi pas ketika orang yang bukan Jawa dengar itu risih. Nah itu Aku prinsip ngalamin gua. awal-awal. Nah itu prinsip gue tuh. Jangan sampai logat keluar. Makanya gue butuh skrip. Jadi gue ketik serapi mungkin dengan bahasa yang tertata mungkin. Jangan sampai logat keluar. Itu prinsip gue tuh. Ada. Berbeda denganku ya. Aku sejak awal gini. Aku awal-awal nge-YouTube aja suara anjing nih. Segala macam keluarga di hewan liar pokoknya keluar. Tapi aku satu tuh pede. Kalau aku nyembunyiin karakter asliku, alias ya kesannya kayak aku menipu, sebenarnya aku nggak nyindir siapapun ya, cuma dalam diriku sendiri nih aku kesannya kayak nipu aja. Memang sosokku anonimus, tapi dalam arti aku selalu bilang sama penonton inilah yang nonton live stream ini ya, aku bilang sejak awal Mr. K diriin Animania, aku udah komitmen aku bakal seperti ini, alias apa yang kalian lihat di Animania itu sama dengan kehidupanku sehari-hari, kayak logatku. Ketika ngomong Indonesia ya medok-medok kayak gini, gak mungkin ku hilangin, sulit Rek. Ya gak bisa dihilangin, ini logat asli sebenarnya bisa, tapi kesannya dari diri Mr. K ini kayak it's not me, kayak gitu loh. Dalam arti apa aku tak sembunyi, aku aja udah anonimus kok, ngapain aku harus anonimus lagi, kayak gitu loh. Makanya kan kadang mereka bertanya-tanya kayak suaraku ini asli atau enggak sih, ada yang nuduh autotune lah atau gimana, padahal emang kebentuk awal-awal Mr. K ngerintis animenya tuh yang ngata-ngatain Mr. K banyak, Rek. Ya problemnya sama, gara-gara medok Mr. K ini. Medok, beneran gara-gara medok. Karena emang seperti kata Sensei ya, nggak semua orang kayak risih lah. Apalagi Ya, orang bener. dari barat ya, risih beneran. Kayak dengar kata medok. Tapi Mr. K, pede aja lah. Kamu tahu Bayu Skak gak? Tahu. Nah, seperti itu. Bayu Skak aja bikin konten itu lalu bahasa Jawa. Kalau gue malah kebalikannya loh, Mr. K. Kebalikannya gimana? Gue nge-branding channel Megir Sensei itu sebagai channel pribadi, tapi persona yang gue tampilin di Megir Sensei itu berbeda dengan kehidupan asli. Cuma secara opini gue bisa dibilang jujur gitu. Nah, kalau Mr. K tadi kan bilang tidak ingin menipu subscriber. Nah, cara gue untuk tidak menipu subscriber itu adalah dengan tidak mengatakan sesuatu yang bohong gitu. Itu yang selalu gue gunain sih. Jadi kalau macam gue bilang jelek emang kayak Violet Evergarden di movie waktu gue rilis, waktu pertama kali rilis gue nonton, ini jelek, ini masih lebih bagus seriesnya, kenapa movie-nya kayak begini? Oh, gue dapat hajar habis-habisan, bodoh amat. Karena emang jelek. Kalau secara opini gue bakal tetap jujur, tapi kalau untuk persona dari cara ngomong, dari segala macam itu nggak sama persis dengan gue yang asli. Itu aja. Paham lah, karena tiap orang beda-beda. Ya, bener. Tiap orang punya prinsip yang berbeda-beda sih. By the way, Mr. K, Animania punya TikTok segala macam nggak? TikTok, Shorts gitu? Nggak tertarik bikin konten Shorts? Aku udah bikin short nih, 3 video. Ya emang view-nya banyak, tapi kan nggak dapat apa-apa. Ya, benar sekali. Benar sekali kan? Dan ingat, problem kita ini, kalau bikin short tetap aja pakai naskah. Ini loh yang jadi Mr. K jengkel. Harus nyesuaiin dengan porsinya di bawah 1 menit. Itu kan harus 900 karakter huruf kan? Ya, lebih baik aku nggak usah bikin.
Makanya kan saat itu aku udah ngomongin sama YouTuber anime lain, kalau kalian bikin short berarti udah siap gak dapetin apa-apa. Kalau gue bikin konten short ya karena gue pengen upload di Instagram sama itu sih, sama TikTok. Karena kalau nyari view tuh enak banget di TikTok sumpah. Oh, kamu punya TikTok berarti ya? Oh punya. Wih gila, andai kan TikTok ada duitnya mungkin cuan gue lebih banyak di TikTok daripada YouTube. Gila yang nonton TikTok banyak banget tuh, 200.000, 600.000. Itu satu kontenmu. Satu konten. Gila ya TikTok. Gak Ya. masuk akal TikTok itu memang. Ya, algoritmanya kayak balik tahun 2018 Iya, sih kalau nggak salah. algoritmanya TikTok bagus banget memang. Untuk yang baru-baru mulai itu bagus banget. Gue udah riset sendiri sih, Reels, TikTok sama Shorts gue upload nih. Gue lihat nih dalam 1 minggu yang growth-nya paling tinggi mana? TikTok. Mana yang paling rendah? Shorts. Emang Shorts paling rendah sih, paling sulit untuk dapat view. Kalau gue pribadi ya, justru kalau YouTuber pemula mending jangan Shorts bisa TikTok. tercekik. Mending TikTok satu kali kalau mau cari nama lah, satu kali TikTok deh, jangan Shorts deh. Lu kecekik nanti. Tapi ya kalau gue mau bilang ya Mr. K, mau berapapun view di TikTok nggak ada uangnya. Pengalaman pribadi gue nih, gue punya view TikTok nih pasti di atas 30.000 pastilah. Tidak ada uangnya sama sekali. Kecuali Masa nggak ada kayak monetize kayak gitu kan? tidak ada sama sekali. Tidak. Video gue yang 600.000 view itu tidak ada uangnya. Makanya gue berkesimpulan kalau TikTok ini dapat uang dari endorse, bukan dari monetisasi. Oh dari endorse dan kayak centang biru kita itu ya? Kalau centang biru tuh gue nggak tahu ya prosesnya gimana. Gue udah coba cari ini gimana sih cara centang biru. Nggak tahu gue. Katanya tuh dikasih sama TikToknya sendiri, bukan kita yang minta. Oh harus dikasih. Iya. Dan katanya juga TikTok itu kayak menggaji konten kreator. Itu baru di barat sana. Kita belum kebagian. Oke. Gue pengen bertanya satu hal lagi nih. Konten detail kecil One Punch Man tuh apa Mr. K bantu promosi atau gimana sih? Kok bisa 1 juta view? Dulu gue sempat nanya ke subscriber, katanya sempat dibantu promosi sama Mr. K. Nah gue pengen tahu jawabannya langsung dari Mr. K-nya nih. Bener nggak nih? Waktu konten itu gue buat dibantu promosi. Pernah di Instagram kayaknya. Oh, berarti ini salah satu orang yang berjasa untuk ngebuat gue dapat 1 juta view nih, Mr. K. Masa videomu itu doang yang 1 juta? Ya itu doang. Itu doang, yang lain rata-rata ratusan ribu kalau detail kecil. Dari konten itu akhirnya jadi bisa dibilang titik balik sih buat channel gue. Karena semenjak konten yang One Punch Man naik, itu naik berapa persen lah pemasukan gue dari AdSense ya, sampai sekarang masih ke bawah. Dulu tuh kalau sebelum konten itu naik itu AdSense gue kecil banget, bahkan lebih banyak Saweria deh daripada AdSense. Nah semenjak konten itu naik sekarang AdSense gue lebih banyak sih daripada Saweria. Tapi kalau kayak masa AdSense sih kayaknya juga pengaruh di usia juga sih. Ini dari riset yang ku alami ngobrol sama YouTuber anime lain. Rasanya kok beda kayak gitu dengan kayak AdSense diriku sendiri ya. Ya emang view-ku banyak, tapi kan rata-rata juga mereka view-nya banyak, tapi kok beda. Kayak beda banget. Ini mungkin yang pernah disinggung sama Tara Arts ketika bahas masalah YouTube ya. Beda-beda. Ada YouTuber gaming juga yang pendapatannya view-nya Tara Arts lebih kecil banget, nggak sampai 1 juta malah, tapi lebih banyak Tara Arts. Ini yang ku alami, kok YouTuber anime ini lebih kecil. Dan setelah dicari-cari, itu ya juga tergantung game apa yang dimainkan, usia berapa yang nonton. Kalau dari feelku ya aku kebantunya gara-gara yang nonton Mr. K ini banyak kemampuan, dalam arti ada kemampuan alias usia produktif, mereka udah kerja. Seperti itu. Ya, intinya tergantung kita lah, Sensei. Kamu mau bawa arah penontonmu kemana? Kalau ke bawah baik, pasti impact-nya baik juga, Kak. Apalagi dengan arah YouTube yang nggak jelas sekarang ini. Kalau kita nggak bisa bertahan, kacau, ya. Kamu udah lihat sendiri kan, kenyataan kan. Banyak konten kreator anime juga udah nyerah kan. Notif telat sering sih. Ya, kalau notif telat sering. Kadang gue live, mungkin ada 5 menit baru muncul notifnya. Malah misalnya nggak sadar itu sih. Karena aku live itu kalau live stream pembahasan penting terkait One Piece atau One Punch Man lah. Algoritma live stream itu mudah kok. Like berbanding lurus dengan penonton. Yang ku alami loh ya. Apalagi ketika pembahasan penting ya, makin menarik itu kayak disebarin kayak gitu. Intinya gini lah. Aku ngajarin baik sih intinya. Anggap aja posisikan penonton live stream sebagai dirimu aja. Kamu enaknya bawa mereka kemana? Karena emang usia penontonmu mungkin beda ya.
Kalau kamu lihat data YouTube itu penontonmu paling banyak usia berapa? Mayoritis. Kalau mau jujur ya, gue Hmm. nggak pernah cek. Malah nggak pernah cek. Itu penting juga loh. Kamu mau bawa arah obrolan kemana? Iya. Oke. Beneran penting. Ini arah YouTube kalau kamu gak live stream. Wah, ditelan beneran. Bahkan aku juga kaget ketika kamu live stream dulu. Nih orang kayak bisa baca arah YouTube mau kemana ya? Beneran, aku kaget saat kamu mulai live stream. Kalau ditanya mengenai lagi zamannya live stream, memang gue udah rasa sih kalau ini kayaknya memang mau dibawa ke live stream. Cuman gue nggak benar-benar mikir kalau ya live stream bakal jadi konten wajib gitu, kayak konten terjadwal. Itu nggak pernah gue pikirin. Cuma akhirnya setelah jalan sekali dua kali, akhirnya gue merasa kayaknya gue bisa dapat nyamannya nih untuk punya konten live. Akhirnya gue jadwalin. Kalau di pembahasan kita kan intinya kan storytelling, beneran storytelling. Kalau mau cari hal yang sesuatu yang karena penonton suka denger cerita. Basic semua orang lah, bahkan misalnya aja suka loh dengerin orang bercerita. Iya sih, gue juga seneng sih kalau denger orang cerita kayak podcast segala macam. Ya mungkin itu aja deh Mr. K, gue udah kehabisan topik. Makasih ya udah temenin Mr. Kayak monggo-monggo Ya, silakan. thank you banget Mr. K, gue dapat Yes. banyak insight baru dari Mr. K. Ya, siap-siap. Makasih. Makasih juga Mr. K, bye-bye. Yuk, bye-bye.